Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semoga kesempatan ini kita semua dalam keadaan sehat. Untuk materi yang akan saya bawakan pada kesempatan ini yaitu salah satu dari pilar ilmu kesehatan masyarakat, yaitu gizi masyarakat. Jadi berbicara dengan gizi masyarakat itu tidak bisa kita lepaskan di era digital saat ini. Jadi di era digital saat ini istilah gizi bukan lagi sesuatu barang langka. Hampir seluruh lapisan masyarakat mengenal sebutan gizi. Tetapi tentu berbagai macam definisi sesuai dengan tingkat pemahaman yang berbeda. Media massa dan media elektronik itu sangat mempengaruhi masyarakat kita akan persepsi mereka terhadap gizi sendiri. Jadi gizi dapat bersifat abstrak dan konkret, itu tergantung bagaimana cara kita memandangnya. Jadi gizi itu bisa saja sifatnya abstrak ya, maupun dia sifatnya konkret. Itu tergantung bagaimana kita seorang individu memandang gizi itu seperti apa. Jadi terkadang kita hanya melihat simptom atau sin. Itu simptom atau sin itu kita coba tuliskan simptom. Simptom itu biasa disebut dengan gejala. Jadi simptom atau gejala atau tanda akibat dari kekurangan maupun kelebihan dari asupan gizi. Nah, di sisi lain, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, itu ternyata mampu membuat gizi menjadi lebih nyata. Nah, kita coba lihat bagaimana gizi masyarakat dengan gizi klinik. Jadi gizi klinik ini berkaitan dengan masalah gizi individu. Masalah gizi individu yang sedang menderita gangguan kesehatan akibat kekurangan ataupun kelebihan gizi. Jadi oleh sebab itu sifat dari gizi klinik ini lebih menitik beratkan pada yang namanya kuratif daripada preventif dan promotif. Jadi itu yang membedakan secara umum antara gizi klinik dengan gizi masyarakat. Kalau klinik lebih menitik beratkan pada yang namanya tadi kuratif. Kalau masyarakat berarti dia menitik beratkan pada yang namanya preventif dan promotif. Berkaitan akan hal itu, kita melihat dulu dari segi sifatnya ilmu gizi ini. Dari segi sifatnya, ilmu gizi dibedakan menjadi dua, yakni yang berkaitan dengan kesehatan perorangan, yang disebut dengan gizi kesehatan perorangan. Dan gizi yang ada kaitannya dengan kesehatan masyarakat, populasi, ini disebut dengan gizi masyarakat atau public health nutrition. Kedua sifat ini kemudian akan berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan zaman hari ini, di mana cabang ilmu gizi kesehatan perorangan tadi itu kemudian disebut sebagai gizi klinik atau clinical nutrition, dan cabang ilmu gizi masyarakat itu disebut dengan community nutrition, gizi komunitas. Jadi sifat dari gizi masyarakat lebih ditekankan pada yang namanya pencegahan dan peningkatan kesehatan. Jadi peningkatan kesehatan itu promotif ya, promosi. Jadi gizi klinik berurusan dengan masalah klinis pada individu, di mana individu yang mengalami gangguan gizi, maka profesi kedokteran lah yang lebih tepat untuk menanganinya. Makanya ada profesi yang namanya dia bidangnya gizi klinik juga. Sebaliknya, kalau dalam gizi masyarakat berkaitan dengan gizi pada masyarakat, di mana masyarakat mempunyai aspek yang sangat luas, maka penanganannya juga harus secara multisektoral. Kalau masyarakat itu sasarannya pada multidisiplin ilmu, makanya rumpun ilmu kesehatan masyarakat itu luas karena akan diselesaikan di intervensi penanganan itu secara sektoral, multisektoral penanganan dari gizi masyarakat.
Nah, jadi masalah gizi masyarakat itu bukan menyangkut aspek kesehatan saja, melainkan ada banyak aspek yang terkait lainnya. Seperti kalau gizi masyarakat itu ada aspek dari segi ekonomi, ini ya yang paling banyak terjadi, ekonomi keluarga, peningkatan pengetahuan, ini juga pengetahuan pengetahuan tentang gizi dan banyak lain sebagainya sebagai manifestasi dari keadaan masalah yang muncul di masyarakat kita berkaitan dengan gizi ini. Kita masuk di gizi dan fungsinya. Dalam kehidupan manusia sehari-hari, orang tentunya tidak terlepas dari yang namanya makanan. Jadi semua kegiatan kita dalam sehari-hari kita tidak bisa lepaskan dari yang namanya makanan. Karena makanan adalah salah satu persyaratan pokok untuk manusia di samping udara. Ingat, makanan itu makanan pokok kita. Syarat kita itu hidup salah satunya adalah makanan. Manusia membutuhkan makanan selain dari yang namanya oksigen sebagai syarat mutlak kita hidup. Nah, karena itu kita melihat dulu nih bagaimana gizi beserta fungsinya ini. Yang pertama tentunya memelihara proses tubuh dalam pertumbuhan, perkembangan serta mengganti jaringan tubuh yang rusak. Nah, sangat jelas ya bagaimana kita bertumbuh, darinya kita janin, dikandung, hingga hari ini pasti ada proses tumbuh dan kembang yang terjadi. Proses tumbuh kembang ini membutuhkan yang namanya makanan, dan di mana makanan itu akan mengandung yang namanya zat gizi untuk memperbaiki pertumbuhan kita, serta jika ada sel-sel yang rusak. Nah, jadi zat gizi tadi yang akan mampu melakukan penyembuhan pada keadaan tubuh yang mengalami gangguan. Memperoleh energi. Nah, teman-teman, hari ini kita berjalan, belajar, ibu juga sekarang menjelaskan itu butuh yang namanya tenaga. Dari mana asalnya? Bahan bakarnya dari mana? Bahan bakarnya ya dari makanan yang mengandung zat gizi ini. Mengatur metabolisme dan mengatur keseimbangan air, mineral, dan cairan tubuh yang lain. Mengatur metabolisme berarti apa yang kita makan, apa yang kita minum itu akan diolah sedemikian rupa di dalam tubuh kita, diserap, diabsorpsi, didistribusikan, kemudian diproses menjadi energi, dicerna. Semua itu membutuhkan yang namanya gizi di dalam proses tersebut. Mekanisme pertahanan tubuh terhadap apabila ada ancaman dari luar, misalkan ada faktor agent, masih ingat ya, agent penyebab dari penyakit itu muncul, maka kita sebagai hostnya itu untuk mendukung pertahanan tubuh kita itu membutuhkan yang namanya gizi. Tidak bisa kita mengatakan saya makannya sembarangan aja nih. Nah, kalau seperti itu kan nanti bentuk pertahanan kita akan runtuh, seperti itu ibaratnya. Agar makanan dapat berfungsi, makanan tidak hanya sekedar makanan. Kenapa? Makanan harus mengandung yang namanya zat. Ingat, makanan itu harus punya yang namanya zatnya. Zat itulah yang akan memenuhi fungsi tubuh kita. Dan zat inilah yang disebut dengan gizi. Jadi zat yang memiliki fungsi zat yang terkandung di dalam sebuah makanan dan memiliki fungsi untuk keberlangsungan manusia, keberlangsungan hidup kita, fungsi-fungsi organ kita, itu yang disebut dengan zat gizi. Zat inilah yang disebut dengan gizi tadi. Oke, kita coba lihat secara definisi bahwa apa itu gizi dan zat gizi. Gizi merupakan bagian dari substansi yang namanya pangan dan tubuh manusia. Jadi gizi itu bagian dari pangan. Kalau belajar pangan, ya teman-teman pasti sudah tahu yang mana yang dimaksud di sini dalam membedakan secara definisi. Pangan dan tubuh manusia. Jadi gizi merupakan bagian yang punya substansinya ada di pangan dan ada di tubuh manusia sendiri. Oke.
Ilmu gizi secara definisi ya, untuk mencapai kesehatan yang optimal, nanti itu kita butuhkan makanan, bukan sekedar makanan, tetapi bagaimana makanan ini mengandung gizi atau zat gizi tadi. Saat yang kita perlukan, saat yang kita perlukan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan kita, itu nanti akan terbagi menjadi beberapa. Kita coba secara definisi. Ilmu gizi secara batasan klasik itu adalah ilmu di mana mempelajari nasibnya si makanan sejak kita telan sampai makanan itu diubah menjadi bagian tubuh dan energi menjadi bagian tubuh. Jadi penyusun sel-sel tubuh kita semua itu adalah dari makanan. Serta makanan itu nanti akan diekskresikan menjadi bahan sisa. Itu secara batasan klasik menurut Ahmad Jaini. Secara modern, ilmu gizi mulai dari pengadaan. Jadi mulainya ditanam, bagaimana proses penanamannya, pemeliharaan, pengolahan, sampai dengan pangan itu disajikan dalam bentuk makanan siap saji. Jadi ilmu gizi itu mencakup 2 komponen penting, yaitu makanan dan kesehatan. 2 hal ini tidak boleh kita pisahkan. Bagaimana kita mencapai kesehatan kita itu tergantung bagaimana kita memberikan bahan bakunya berupa makanan. Oke. Jadi ilmu gizi sendiri adalah ilmu yang mempelajari zat. Jadi ada ilmu yang mempelajari zat dari pangan yang akan bermanfaat bagi kesehatan. Proses yang terjadi pada pangan sejak dikonsumsi, dicerna, diserap, sampai digunakan oleh tubuh dan dampaknya terhadap pertumbuhan. Pertumbuhan, perkembangan, produktivitas kerja, dan kelangsungan hidup manusia serta faktor yang mempengaruhinya. Ini ya harapannya dari ilmu gizi ini. Kita pengkajiannya dalam ilmu gizi ini sampai di bagaimana faktor yang mempengaruhi terjadinya masalah kesehatan pada manusia. Jadi ilmu hidup ya. Gizi itu ilmu hidup, karena orang tidak mungkin bisa hidup tanpa yang namanya makanan, karena makanan itu bahan bakar kita. Sama kalau kalian handphonenya mau lowbat, pasti kan di charger. Jadi seperti itu umpamanya di dalam kajian ilmu ini. Teman-teman, berdasarkan komponen terbanyak yang dikandung di dalam makanan, itu zat gizi akan dibedakan menjadi 2. Ada yang disebut dengan makronutrien atau kata lainnya adalah zat gizi makro. Kemudian ada zat gizi mikro. Jadi makro itu terdiri dari karbohidrat, lemak, protein. Makronutrien atau zat gizi mikro ini dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil, yaitu mineral dan vitamin. Walaupun dia dibutuhkan dalam jumlah yang kecil, tetapi punya peranan yang sangat besar terhadap fungsi dari si makro ini. Semua makro ini, makro itu dalam jumlah besar dia butuhkan di dalam tubuh. Kita coba lihat satu persatu dari zat gizi ini. Karbohidrat. Jadi istilah karbohidrat dia sebagai karbohidrat ini adalah dari kata hidrat karbon atau populer dengan hidrat arang atau sakarida. Karbohidrat zat gizi berupa senyawa organik terdiri dari unsur atom karbon. Kalau dari kimianya ini ada karbonnya, hidrogennya, dan O2-nya sebagai bahan pembentuk energi. Jadi karbohidrat itu bahannya dibentuk energi itu. Kebutuhan akan karbohidrat menurut WHO sendiri adalah 50 hingga 75%. Kita lihat secara fungsi. Fungsi dalam keberlangsungan metabolisme. Teman-teman, kita coba lihat bersama ya. Fungsi dalam keberlangsungan metabolisme, penyedia energi utama. Penyedia energi utama agar tetap bertahan hidup
kita memerlukan yang namanya bahan bakar untuk menghasilkan energi. Sel tubuh kita membutuhkan ketersediaan energi siap pakai dan yang konstan, jadi langsung, terutama dalam bentuk glukosa. Karbohidrat sumber energi inilah yang paling murah. Jadi karbohidrat itu adalah sumber energi yang paling murah. Kedua, pengatur metabolisme lemak atau fat sparer. Jadi pengatur metabolisme lemak, karbohidrat dapat berfungsi sebagai fat sparer ini dalam mencegah terjadinya oksidasi lemak. Biasa ini kita kaitkan dengan pencegahan oksidasi lemak. Oksidasi lemak yang tidak sempurna. Jadi kondisi oksidasi lemak ini terjadi apabila energi yang tersedia di dalam tubuh kita itu tidak mencukupi, diakibatkan oleh terjadinya peningkatan pemecahan lemak, sehingga terjadi penumpukan pada badan-badan keton dan keasaman pada darah. Nanti teman-teman boleh ada yang disebut dengan asidosis. Kalau tidak salah asidosis. Nanti dibenarkan ya, asidosis. Asidosis itu terjadi penumpukan badan-badan keton di dalam keasaman pada darah kita. Nah, itu yang terjadi. Makanya karbohidrat ini bisa berfungsi sebagai pengatur di metabolisme lemak. Nah, yang ketiga, penghemat protein. Karbohidrat dapat berfungsi sebagai protein sparer tadi. Sebagai penghemat protein, diketahui bahwa protein sendiri dalam tubuh itu mempunyai fungsi utama sebagai zat pembangun. Jadi sebenarnya protein sebagai zat pembangun, akan tetapi agar fungsi tersebut terjaga, makanya karbohidrat harus dipenuhi dari konsumsi makanan sehari-hari. Jadi pemenuhan energi merupakan kebutuhan utama dan pertama bagi tubuh kita. Jika terjadi dan apabila kebutuhan ini tidak kita penuhi dari karbohidrat, protein akan dipecah untuk menghasilkan yang namanya energi. Keberadaan karbohidrat ini dapat menyelamatkan si protein tadi untuk menjalankan fungsinya sebagai zat pembangun. Jadi kita tidak mengharapkan si protein ini berfungsi sebagai penghasil energi, karena fungsinya utamanya adalah dia sebagai zat pembangun. Keempat, menyuplai energi otak dan saraf. Jadi teman-teman, apa yang poin 4 ini, glukosa. Jadi glukosa itu merupakan satu-satunya sumber energi utama bagi otak. Jadi ini berkaitan dengan glukosa. Itu glukosa kan bagian dari karbohidrat. Glukosa merupakan satu-satunya sumber energi utama bagi otak dan susunan saraf kita. Jadi dalam keadaan normal atau kita tidak lapar, otak dan susunan saraf kita itu membutuhkan kurang lebih 150 gram glukosa ini setiap hari. Jadi kalau glukosa kita turun jauh dari ambang batas normal, maka biasanya kita kan merasa pusing, kepala kita terasa ringan. Itu menandakan bahwa glukosa darah kita itu mengalami penurunan. Oke, nomor 5, penyimpanan glikogen. Apa sih ini glikogen? Kita coba lihat ya. Glikogen itu merupakan simpanan. Simpanan apa? Simpanan dari karbohidrat. Simpanannya si karbohidrat ini si glikogen. Jadi simpanan karbohidrat sebagai sumber utama glukosa dan energi yang terdapat dalam sel kita. Jadi glikogen ini disimpannya di mana? Disimpannya di hati dan otot. Jadi glikogen ini yang ada di otot itu akan digunakan secara langsung untuk mencukupi kebutuhan energi kita. Sedangkan kalau glikogen yang ada di hati itu glukosa pertama yang dibawa oleh darah ke jaringan tubuh, kemudian ini yang akan dimanfaatkan dalam mempertahankan kadar glukosa darah. Jadi glikogen itu tempat penyimpanannya dibagi menjadi 2. Kalau yang di hati berarti ini yang akan mempertahankan kadar glukosa darah kita. Sedangkan kalau yang di otot itu yang akan mencukupi kebutuhan energi harian kita. Dan yang terakhir, sebagai pengatur peristaltik usus dan pemberi muatan sisa pada makanan. Jadi ini mengatur bagaimana keadaan usus kita. Jadi
karbohidrat itu membentuk, bagaimana mendorong bahan sisa di dalam makanan. Oke, fungsi dari karakteristik makanan. Jadi berdasarkan, selain dari fungsi yang tadi, kita melihat secara karakteristik dari makanan itu. Memberi rasa manis. Ya, jadi kalau teman-teman biasa mengunyah makanan, kalau nasi mengunyah makanan itu sampai lumer, biasanya itu ada gula, rasa manis yang kita rasakan. Itu karena adanya keberadaan gula di dalam karbohidrat ini. 2, memberi aroma dan bentuk yang khas pada makanan. 3, memberikan warna, pelembut tekstur dan tampilan pada makanan. Oke, kita coba lihat dulu. Karbohidrat itu dibagi menjadi yang namanya kompleks dan sederhana. Kompleks itu terdiri atas polisakarida. Polisakarida jenisnya pati-patian, glikogen tadi, dan serat. Ada karbohidrat jenis sederhana. Sederhana ini ada monosakarida, disakarida. Monosakarida itu terdiri atas glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Kalau di rantai kimianya ini berarti ada 2, sukrosa, laktosa, dan maltosa. Jadi biasa tuh teman-teman, kalau di dalam makanan kemasan itu dicantumkan nih karbohidratnya berapa, glukosanya, monosakaridanya, itu tergantung bahan tambahan makanan, bahan tambahan pangan apa yang dimasukkan di dalam makanan tersebut yang komponen jenis karbohidrat tertentu. Contoh karbohidrat sederhana yaitu yogurt, sirup, permen, dan makanan kemasan lainnya yang masuk golongan karbohidrat sederhana. Karbohidrat sederhana ini cenderung dia tidak mengandung serat. Dan kalau dia tidak mengandung serat, artinya dia akan cepat meningkatkan kadar glukosa di dalam darah kita. Makanya ini tidak disarankan untuk bagi yang penderita kadar gula darah tinggi. Misalkan kalau penderita diabetes, diharapkan tidak mengkonsumsi makanan jenis karbohidrat sederhana ini. Ini apa ini? Ini adalah makanan yang tergolong karbohidrat sederhana. Ini makanan favoritnya anak Gen Z nih. Oke, kita ke karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks itu seperti selada, apel, kedelai, alpukat, ubi jalar, jagung, pisang, kentang, beras merah, dan oatmeal. Ini adalah karbohidrat kompleks di mana kalau kita konsumsi jenis karbohidrat ini kan ditopang oleh yang namanya serat. Itu membantu kita menjaga kadar gula darah kita di dalam darah tetap dalam terkontrol, serta membantu kita dalam pemenuhan kebutuhan serat harian. Jadi ini biasanya direkomendasikan kalau misalkan ada yang memprogram berat badan atau penyakit tertentu, itu diharapkan mengkonsumsi jenis karbohidrat yang kompleks ini. Kita masuk di protein. Protein berasal dari bahasa Yunani yaitu protos, atau yang paling utama. Protein dikaitkan dengan namanya enzim, di mana enzim ini enzim yang dibuat dari sumbernya dari protein sendiri. Tidak ada kehidupan tanpa adanya enzim yang terdapat di dalam berbagai jenis dan fungsi yang berbeda-beda. Berbagai jenis protein kita peroleh dari yang namanya hewani dan nabati. Kemudian sumber protein ini dari protein nabati maupun hewani ini akan dipecah menjadi yang namanya ada unit terkecil di dalamnya. Unit terkecil ini disebut dengan asam amino. Jadi luaran dari metabolisme dari protein ini adalah asam amino. Fungsi protein secara umum, protein berfungsi sebagai pertumbuhan. Ingat tadi, pertumbuhan, pembentukan komponen secara struktural, pengangkut dan penyimpanan zat gizi, enzim, pembentukan sistem imun, dan sumber energi, serta sebagai sumber energi bila terjadi keadaan darurat. Jadi dia sebagai cadangan darurat penghasil energi. Ingat tadi,
Kalau protein berarti bagaimana dalam proses pertumbuhan. Kalau terjadi sel-sel yang rusak, proteinlah yang akan membantu merecovery dari kerusakan sel yang terjadi. Protein juga dikaitkan dengan performa dan pembentukan sel darah merah. Kita coba sumber dari protein hewani. Protein hewani itu akan mengandung yang namanya asam amino yang lengkap, asam amino esensial yang lengkap yang paling banyak dibutuhkan oleh tubuh, atau dikenal dengan protein lengkap. Itu dari hewani. Tetapi hati-hati, karena kenapa? Biasanya di dalam protein hewani itu rendah akan serat. Seratnya rendah dan tinggi lemak. Jadi perlu kehati-hatian dalam mengkonsumsi protein jenis hewani. Jenis protein nabati. Kalau nabati dia berarti tidak mengandung asam amino yang lengkap. Karena itu dalam konsumsi makanan kita perlu keberagaman. Itulah salah satu pilar dari gizi seimbang. Makanlah makanan yang beraneka ragam supaya kita mencukupi kebutuhan asam amino kita yang sifatnya bisa lengkap dari hewani. Kalau yang dari nabati asam aminonya yang tidak lengkap. Tetapi keuntungan dari nabati itu adalah rendah lemak, merupakan yang baik untuk serat. Jadi kalau dari nabati dia tinggi seratnya dan serta mengandung vitamin dan mineral di dalam sumber protein nabati ini. Jadi saling melengkapi satu sama lain. Tidak boleh nih ada diet yang mengkhususkan, tidak boleh makan protein hewani, tidak seperti itu. Jadi tetap kita mengkonsumsi secara bijak dan beragam. Masuk ke lemak. Lemak ini adalah zat organik hidrofobik yang bersifat sukar larut di dalam air, tetapi larut dalam pelarut yang namanya nonpolar. Secara biokimia ini ya, bagaimana unsur penyusun lemak itu terdiri atas karbon C, atas hidrogen, oksigen, dan terkadang ada fosfor serta nitrogen di dalamnya. Bagaimana terkait dengan kebutuhan lemak? Lemak itu tidak melebihi dari 25%. Karena kapan dia melebihi, berarti kita akan beresiko mengalami penyakit tidak menular. Fungsi lemak sendiri, dia sebagai sumber energi. Asam lemak esensial, alat angkut vitamin yang larut lemak, serta memberikan kelezatan. Jadi biasanya itu makanan berlemak itu rasanya nikmat sekali ya, rasanya umami sekali. Jadi pengantar emulsi dan lain-lain sebagainya. Sumber energi. Jadi lemak itu ada yang tahu 1 gram lemak itu mengandung berapa energi? Oke, jadi dalam per 100 gram lemak itu mengandung yang namanya 9 energi, 9 kalori, kilokalori energi. Jadi dalam per 1 gram lemak itu akan mengandung 9 kilokalori. Kilokalori itu kan satuan dalam energi. Kalau 1 gram karbohidrat tadi itu akan mengandung 4. Kalau protein dia mengandung 4 juga. Jadi dalam lemak dia mengandung kalori paling besar di antara zat gizi makro yang lain. Lemak itu terdiri atas lemak jenuh, di mana kalau lemak jenuh ada mentega, minyak kelapa, daging, terdiri dari daging sapi, ayam, susu, dan coklat, dan jenis yang lain. Dan ini yang yang tidak baik, biasanya dikenal dengan lemak yang tidak baik. Tidak jenuhnya itu ada minyak zaitun, minyak wijen, kacang, minyak ikan, ASI, alpukat, dan jenis-jenis yang lain. Ini yang kita harapkan bahwa kebutuhan lemak kita berasal dari lemak yang tidak jenuh. Masuk ke vitamin. Vitamin itu adalah zat gizi dengan senyawa yang berbeda dengan zat gizi lain. Karena vitamin dibutuhkan dalam jumlah yang kecil, akan tetapi peranan yang sangat penting di dalam memelihara kesehatan tubuh dan mengatur proses metabolisme di dalam tubuh. Jadi proses metabolisme di dalam tubuh kita tidak akan berjalan dengan baik kalau kebutuhan vitamin kita tidak terpenuhi. Berbicara berkaitan dengan vitamin itu ada 13 jenis. Vitamin A, D, E, K, vitamin A, D yang larut di dalam lemak. Jadi makanya tadi kita butuh lemak untuk melarutkan si vitamin ini.
ada vitamin larut di dalam air. Vitamin apa itu? Vitamin B yang terdiri dari B1, B2, B3, B5, B6, dan B12 serta vitamin C. Jadi ingat saya kalau larut air ada B dan C. Vitamin larut lemak ada vitamin A, D. Fungsi vitamin secara metabolik itu apa? Fungsi vitamin secara metabolik berarti dia sebagai antioksidan. Ini antioksidan, kesehatan mata, pertumbuhan perkembangan fisik dan otak, mencegah terjadinya infeksi, meningkatkan imun tubuh kita dan menjaga keseimbangan kalsium kita. Oke, zat gizi mikro yang terakhir itu ada mineral. Mineral itu terdiri atas mineral makro dan mineral mikro. Kalau makro, ini Ibu sebutkan saya satu-satu ya, ada kalsium, fosfor, belerang, natrium, kalium, magnesium, dan klor. Jadi nanti kalau ditanya magnesium itu masuk dalam kelompok zat gizi apa, berarti teman-teman sudah tahu magnesium itu masuk dalam kelompok zat gizi mikro yang jenis mineral. Jadi magnesium itu ada kaitannya dengan kekuatan tulang kita, reaksi otot kita, itu salah satu fungsinya. Masuk dari fungsi utama mineral mikro seperti Fe. Fe itu zat besi ya, ini sangat punya peranan penting sekali juga sebagai transportasi oksigen. Jadi dia pengangkut oksigen dan metabolisme energi. Dia mengangkut si oksigen masuk ke dalam otak kita. Zinc, enzim, hormon dan struktur protein fungsinya. Yodium, fungsi tiroid. Selenium, transportasi besi tadi. Jadi saling berkaitan satu sama lainnya. Fluor, enamel gigi. Kromium, membentuk insulin, menjaga kadar gula darah. Serta mangan. Mangan ini adalah antioksidan dan sintesis glukosa. Masuk ke pengelompokan makanan. Makanan berdasarkan fungsinya ternyata dibedakan lagi menjadi 3 kalau dikelompokkan berdasarkan fungsi sebagai sumber tenaga, sumber zat pembangun, sumber zat pengatur. Berdasarkan gizi utama yang dikandung di dalam makanan, makanan dikelompokkan menjadi makanan berpati, makanan kelompok sayur dan buah-buah, makanan susu, kelompok susu dan hasil olahannya, daging, ikan, dan alternatif lainnya, serta makanan yang dalam kelompok tinggi lemak dan gula. Fungsi makanan. Fungsi makanan secara biologis sebenarnya makanan berfungsi memenuhi kebutuhan energi ya tadi, dan zat gizi serta komponen kimia yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral itu punya komponen yang bioaktif. Jadi punya komponen bioaktif pigmen dan enzim yang ada di dalam makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk menjalankan fungsinya secara fisiologi. Jadi metabolisme zat gizi yang terjadi di dalam tubuh itu ternyata punya peranan dalam menghasilkan energi, membangun sel dan memelihara serta mengatur berbagai reaksi kimia yang ada di dalam keseimbangan tubuh kita dalam mempertahankan daya tahan tubuh. Karena berdasarkan fungsi makanan inilah yang menjadi sumber zat tenaga, sumber zat pembangun, sumber zat pengatur. Jadi ilmu antropologi gizi dijelaskan bahwa makanan itu merupakan konsep yang punya nilai budaya. Karena itu, makanan merupakan bagian dari upaya mempertahankan hidup yang ditentukan oleh kebudayaan itu sendiri. Jadi, secara fungsi yang majemuk, bukan hanya secara biologisnya makanan itu kita lihat fungsinya, akan tetapi ada dari aspek sosial budaya dan agama. Kita lihat satu persatu fungsi makanan yang berfungsi sebagai identitas budaya nih. Yang pertama nih identitas budaya ya. Identitas budaya berhubungan dengan indikator asal budayanya. Sebagai contoh, orang Jawa lebih suka makanan manis, orang Padang suka makanan berlemak tinggi,
orang apa lagi tuh yang disebut dulu itu, orang Eskimo, tahu nggak Eskimo? Dia itu biasanya suka daging merah. Orang beragama Hindu tidak makan daging, dan orang Islam diharamkan mengkonsumsi daging babi. Itu sebagai identitas budaya. Ada religi. Fungsi religi dikaitkan dengan upacara khusus keagamaan. Biasanya ini dikaitkan dengan ritual atau persembahan. Fungsi makanan ini melibatkan melibatkan makanan yang punya peranan sebagai persembahan dengan berbagai alasan. Misalnya nih, sajian daging kambing pada acara akikah atau pemberian nama anak yang beragama Islam. Nah, ada juga tuh ada makanan untuk dewa, berdamai dengan dewa, berkomunikasi dengan dewa, memperbarui kehidupan. Jadi masih banyak lagi makanan ini bisa dikaitkan dengan upacara khusus keagamaan. Ada juga biasanya tuh makanan sebagai pengusir setan, untuk pertukaran, pokoknya banyak sekali ya. Berikutnya adalah makanan berfungsi sebagai komunikasi. Bersifat komunikasi ini artinya bisa yang non-verbal. Biasanya menguatkan komunikasi verbal yang kita lakukan. Sebagai contoh, saling mengantar makanan atau ketupat kepada tetangga pada saat lebaran. Ini biasanya kan kalau tetangga nih, sebagai ungkapan care terhadap orang juga. Berarti kita memberikan coklat pada kekasih tersayang. Ada nih biasanya membuktikan sesuatu tanpa kata, tetapi dengan makanan. Lewat makanan itu adalah sebuah cara kita berkomunikasi dan menyampaikan perasaan. Oke. Berikutnya lambang status ekonomi. Orang kaya identik dengan makanan mahal, lezat, restoran mewah. Orang miskin makanan kotor dan murah. Simbol kekuasaan dan kekuatan. Adanya perbedaan makanan antara ayah dan anak, antara majikan dan pembantu. Anjuran pola konsumsi makanan. Jadi setiap negara mengatur pola konsumsi makanan masyarakatnya. Banyak variasi, slogan, semboyan, serta logo yang terkait dengan konsumsi zat gizi. Pedoman supaya sehat dari lahir dan lansia. Jadi logo ini seperti ini. Kalau misalkan Tiongkok, tahu nggak? Kalau Tiongkok punya logonya itu biasanya pagoda. Kalau Jepang itu menganut gasing gizi seimbang. Kalau Jepang gasing, dia gizi seimbang tapi dia model gasing gizi seimbang. Kalau Singapura itu logonya, slogannya, semboyannya Singapura. Kalau saya tidak salah itu Singapura, dia pakai My Healthy Plate. Teman-teman bisa search nanti ini My Healthy Plate. Kalau Malaysia, biasa suku-suku separuh. Malaysia ini yang dekat dengan kita, biasanya dia pakai suku-suku separuh. Kemudian kalau di Indonesia kita akan menganut yang namanya gizi seimbang. Indonesia dulunya itu 4 sehat 5 sempurna 1950-an yang diprakarsai 4 sehat 5 sempurna di tahun 1950-an ini sangat berkembang 4 sehat 5 sempurna. Akan tetapi 4 sehat 5 sempurna ini tuh kurang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Karena kenapa? 4 sehat 5 sempurna kan pedomannya susu itu sebagai makanan penyempurna. Padahal susu kan adalah salah satu sumber protein, Sedangkan protein itu bukan hanya dari susu, tetapi banyak jenis protein yang lainnya. Indonesia juga masyarakatnya itu banyak yang mengalami intoleransi laktosa. Jadi tidak cocok untuk mengkonsumsi susu, sehingga ini tidak relevan dengan keadaan masyarakat kita. Muncullah yang namanya gizi seimbang ini untuk memenuhi akan pola makan orang Indonesia dan cocok untuk digunakan di negara kita. Ini konsep dari gizi seimbang, 4 pilar gizi seimbang. Ada yang tahu nih 4 pilar gizi seimbang? Di antaranya makanlah makanan yang beraneka ragam,
menjaga kebersihan diri dan lingkungan, menjaga berat badan ideal, melakukan aktivitas fisik. Itu tertuang di dalam isi piringku sebagai bentuk aplikasi setiap kali kita makan yang terdiri dari lauk pauk. Lauk pauk ini segini ya, yang besarnya sepertiga buah-buahan. Lauk pauk sama banyaknya dengan buah-buahan. Kalau kita makan, ini anjuran 1 kali makan. Setiap kali kita makan harus ada lauk pauk sebagai sumber protein dan lemak, ada buah-buahan sebagai sumber vitamin dan mineral, ada makanan pokok. Makanan pokok bukannya nasi. Tadi ingat lagi, makanan pokok itu nasi, tepung-tepungan, mie, roti, ubi. Jadi harapannya dari makanan sumber karbohidrat kompleks. Ubi jalar, jagung, talas, dan sebagainya. Masih banyak lagi ya. Ada sayuran, 2/3 dari isi piring kita. Ingat, sayuran dan makanan pokok sama banyaknya ini ya. Makanan pokok dengan sayuran harus sama-sama banyaknya. Serta jangan lupa ya mencuci tangan ini, berolahraga, dan minum air 8 gelas sehari. Oke, bijaksanalah dalam memilih dan memilah makanan. Makanan yang kita konsumsi sehari-hari memegang peranan penting dan sangat menentukan kesehatan tubuh kita. Jadi ungkapan you are what you eat ini merupakan sebuah pilihan. Pilihan apa, Bu? Pilihan apakah kita menginginkan tubuh yang sehat atau tubuh yang rentan terhadap penyakit? Teman-teman mau sehat atau mau sakit? Nah, ini kan sebuah pilihan. Jadi hal inilah yang mendasari bahwa faktor utama yang menentukan status gizi kita itu secara langsung adalah konsumsi dan penyakit infeksi. Konsumsi makanan yang berlebih tanpa diikuti dengan aktivitas fisik, kalau ini berlebihan tanpa aktivitas fisik dan olahraga, maka berdampak pada kelebihan berat badan. Begitupun sebaliknya, kalau terjadi infeksi, mudah mengidap penyakit degeneratif. Jadi ini menjadi masalah akibat ketidakseimbangan dari asupan ini. Nah, banyak pilihan makanan yang beredar di sekitar kita membuat panca indera kita, terutama mata, hidung, mulut, itu dimanjakan dengan berbagai hidangan siap saji atau ready to eat. Makanan siap saji yang ready to eat. Contohnya, biasanya apa nih ready to eat? Sosis bakar. Cinta sosis. Tahu bakso. Tahu bakso, mie instan. Dan macam-macam junk food. Ternyata makanan ini lezat dan nikmat. Memang terkadang terkesan dari makanan tersebut ini makanan junk food itu kan identik dengan makanan yang enak ya, yang lezat. Tetapi tidak semua orang dapat menikmatinya. Kenapa? Karena tergantung kalian memilih untuk makan atau tidak jenis makanan ini. Karena itu kunci sukses kesehatan, memilih makanan yang tepat dan sesuai dengan fase kehidupan dan fungsi secara fisiologis tubuh kita. Jadi setiap fase kehidupan memiliki beragam keunikan. Keunikan inilah yang harus kita sesuaikan dan cukup untuk menjamin setiap individu tidak mengalami yang namanya gangguan gizi. Pada saat proses pertumbuhan, makanan dengan kandungan protein dan kadar lemak yang tinggi itu ternyata itu masih bisa diberikan. Jadi pada saat anak masih usia balita itu direkomendasikan karena itu anak masih dalam proses tumbuh. Makanya boleh memberikan makanan dengan kandungan protein dan kadar lemak yang tinggi. Pada usia 40 tahun ke atas, ketika kemampuan fisiologi tubuh kita turun, itu akan beresiko terhadap penyakit degeneratif. Jika pola makan kita tidak seimbang, maka itu akan mempunyai resiko yang lebih besar. Makanya konsumsi gula, garam, lemak yang meningkat itu berkorelasi terhadap keseimbangan metabolisme di dalam tubuh dan menimbulkan penyakit degeneratif seperti DM, ginjal, dan hipertensi. Hindarilah pola makanan yang berlebihan. Sesuatu yang berlebihan pastinya berdampak yang kurang baik terhadap tubuh kita. Makanlah ketika kita lapar. Itu kan anjuran. Makanlah ketika lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Itu merupakan sebuah nasihat supaya apa? Tidak berlebih-lebihan kita dalam mengontrol
makan kita. Begitupun tidak berlebihan mengontrol emosi dan nafsu kita dalam mengkonsumsi makanan. Jadi diet yang sehat dilandasi pola makan yang seimbang, pilar gizi seimbang. Oke, mungkin cukup sekian untuk materi kita pada hari ini. Semoga bisa dipahami. Untuk mendalami lagi lebih lanjut terkait dengan gizi seimbang, teman-teman menyimak baik-baik dan membuatkan ringkasan dari apa yang dipaparkan oleh materi Prof. Hardinsyah terkait dengan gizi seimbang. Boleh diakses di link ini. Kemudian materi yang kedua oleh Prof. Sukirman di link ini. Silakan dibuat ringkasan di buku catatan yang telah kalian buat di buku catatan, artinya ditulis tangan. Sekian dan terima kasih.